pembentuk bunga dasar kredit kita. Pertama, terlalu tingginya bunga SBN kita. Iya, cocok. Dan kemudian dia mengatakan, saya peringatkan semua di Rut Bank. Saya nggak segan-segan memecat, kan gitu kan bahasanya. Padahal kan yang urusan mecat tuh Danantara, bukan dia. Jadi gini kayak menteri segala urusan gitu misalnya. Satu sisi Anda nyuruh bunga turun, Anda diajak ngobrol mekanistis kuantitatif, Anda nggak mau, Anda pakai perintah. Kalau rugi juga, Anda bilang nggak perlu. Lu nggak becus. Nggak becus. Nggak rugi. Perintahnya jelas nggak misalnya? Nggak jelas. Bahwa yang ditempuh itu ada loh benefitnya. Iya. Benefitnya apa? Stabilitas gitu loh. Tapi ada loh mudaratnya. Mudaratnya apa? Sektoril semakin kering. Kalau pemerintahnya sendiri sekarang defisit aja melebar, ada hutang jatuh tempo, operasi moneternya semakin terbatas uangnya, kita beda sama 98. Kan banyak ekonom yang mengatakan juga, kalau 98 itu krisis kredit, sekarang krisis fiskal. Oke. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya Awali Rizky di sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini masih membicarakan ide Pak Purbaya, tapi kita sudah masuk kepada kebijakan itu sendiri, apa dampaknya terhadap perbankan, dan jangan lupa kan yang dipindahkan adalah dana di Bank Indonesia, juga apa dampaknya buat Bank Indonesia. Tetapi seperti biasanya kita nanti akan mencoba, mudah-mudahan tidak bosan buat pemirsa yang sudah tahu, ya ini refreshing, kita akan mungkin semacam sebagiannya literasi. Nah, untuk itu saya ditemani lagi oleh sahabat saya Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini akan masih panjang kali lebar ini. Oh iya. Urusan Pak Purbaya ini. Ada bagusnya karena dengan beliau lebih terbuka mengungkapkan cara berpikirnya, kebijakannya, kita juga jadi enak kan. Sekalipun ini para netizen yang kurang sabar itu ngeritik kita, ini ekonom cuma ngomong, lah kita ekonom mau ngomong. Kalau kita jadi menteri, kita melakukan kebijakan. Jadi begitu ya, bahwa tidak sependapat dengan Mas Yanuar atau dengan saya, silakan saja gitu. Nah, mungkin kita dibantu dulu apa sih yang kita ingin, ini banyak paparannya tapi saya kurang lebih kita pengennya gini aja. Kan karena ini mau dipindah ke Bank Himbara nih, otomatis kita harus tahu dulu yang mau dipindahi itu kayak apa sih kondisinya. Ya sederhana, kita ambil 3 aja deh yang gede-gede itu. Sebenarnya kan ada BTN, ada juga BSI, ini 3 aja. Lalu apa pengaruhnya kalau mereka dikucuri, ini kan masing-masing 5/5 kalau saya tidak salah. Lalu ada juga penyebutan ditempatkannya itu berupa deposit on call. Itu mungkin perlu kita dijelasin. Dari sisi karena duit ini semula ada di Bank Indonesia, lalu apakah Bank Indonesia dengan ditarik 200 triliun itu tidak adjust lah perilakunya, dugaannya gimana? Dan jangan lupa sebelumnya di akhir masa jabatan Sri Mulyani kan ada burden sharing tuh 200T, terlepas sebagiannya revolving, tapi bagaimanapun kan Bank Indonesia ngeluarin duit tuh. Nah itu apa gitu. Nah ini nanti kalau diperlukan Mas, ini Bank BRI asetnya gede juga ternyata ya, 1.992 triliun. Ini soal kredit yang diberikan ya, gitu. Jadi pemirsa bisa melihat dari kredit dibandingkan seluruh kelolaan, bisa kredit dibandingkan dana nasabah. Jadi kalau LDR itu dibandingkan dengan dana nasabah saja, itu mungkin sudah hampir 90 ya. Tapi kalau dari sisi ini kan hanya 65-70% saja. Next. Nah ini liabilitasnya kan ada simpanan nasabah nih kan. Next. Lalu ekuitasnya 323 triliun. Ini Bank BRI ya. Nah, next. Ini kalau saya gambar jadi begini Mas, dari tahun 2008. Itu yang tadi aset 1.993, liabilitas 1.670, ekuitas 323 triliun. Jadi buku 4 ya. Di atas 100 triliun kayaknya buku 4. Next. Nah, kalau Mandiri secara aset lebih gede nih. Nah, ini cara menyajikan. Ini karena ini laporan tahunan. Kalau di Bursa Efek sama sih formatnya. Ini karena saya ngambilnya dari laporan tahunan agak beda dikit, tapi 2.427. Next. Nah, utangnya 1.806 kewajiban ya. Nah, tapi ada simpanan nasabah juga 1.446, lebih besar dari BRI kalau itunya. Simpanan nasabahnya sedikit. Next. Ini mungkin perlu penjelasan. Di sana tadi juga ada kan laba yang belum dibagi apa itu mungkin perlu dijelasin kan. Nah, itu kan saya pernah sedikit belajar itu
kayaknya itu ada kaitannya dengan mereka selain memang belum dibagi kan memang dicadangkan juga untuk risiko apa nanti silakan dijelaskan next. Nah, kalau digambar jadi begini tuh 24, 27, 21 sampai 313 ini menarik sih. Ekuitasnya lebih besar si BRI Mas, meskipun asetnya lebih besar. Mandiri ini juga kita yang nggak paham perbankan ini kok begitu ya, kan asetnya lebih besar tapi ekuitasnya lebih rendah. Misal, next. Nah, BNI kayaknya lebih kecil sih, 1129 ini. Ada pinjaman yang diberikan ya, kredit ya. Nih ada obligasinya dinyatakan khusus nih 132, gede banget ya. 132 berbanding 775 loh. Jadi pemirsa, sebenarnya dari laporan tadi bahwa tiga bank ini memiliki surat berharga yang cukup besar porsinya, antara 15 sampai 18%, Mas. Kalau ini khusus BNI malah lebih besar lagi tuh. Next. Ini simpanan dana PRT cuma 805, jadi 60% dari dua bank yang tadi. Next, ini ekuitas karena nih pada tahun 2020 ada spin off ya dengan syariah. Next, nah ini kalau digambar jadi begini kan, belum saya kasih angka itu. Lebih kecil. Next, itu bank ya, bank yang akan dikucuri masing-masing 55 kalau tidak salah tuh. Nah dari sisi Bank Indonesia kan laporannya seperti ini toh yang akhir tahun. Nah dia punya aset keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter 4.083 triliun. Nah, yang 21 ini ya bisa dikatakan itu SBN yang tradable ya di perdagangan. Tapi total yang dimiliki dia tuh pasti lebih dari 2.000 dari 3 ini kan. Total 4.000. Saya duga ya sekitar 3.000 Mas, tapi yang bisa diperdagangkan 1.600. Jadi sebenarnya apa artinya ini? Kalau dia kekurangan emas itu, ada emas 106 triliun. Nah, ini tagihan kepada pemerintah ada 59 ya. Next. Nah, ini liabilitasnya. Di sini memang ada angka 495 ya kepada pemerintah. Tapi kan tidak semuanya sal itu. Kan day per day-nya pemerintah, para pemirsa kan melakukan aktivitas. Jadi itu kalau dihitung ya salnya kan 457. Tapi kita pernah belajar juga di sini dari 457 kalau dilihat di neraca pemerintah 357. Tidak semuanya kas. Hanya 350 kasnya. Yang lain bukan setara kas juga ya, setara kas ya, surat berharga jangka pendek ya, sangat pendek lah. Terus, nah ini kan ada pendapatan bunga dan sebagainya, ini bisa diulas lagi nanti. Yang jelas, saya secara penalaran biasa, sebelumnya dia harus mengeluarkan duit untuk membeli SBN di pasar sekunder ataupun primer, ini double kan, 200 triliun. Bagaimanapun kan, dia menjadi aset kan, tapi dia harus punya duit juga. Sekarang dari aset dia diambil 200 gitu. Nah, 400 lah gampangannya. Apakah kira-kira kebijakan moneter seperti apa yang akan dilakukan Bank Indonesia? Nah, kita begitu ya para pemirsa. Mungkin kita mulai dulu dengan persoalan pertanyaan sederhana. Deposit on call dulu tuh apa? Lalu ketika diletakkan di tiga bank tadi, apakah dia masuk sebagai simpanan pihak ketiga ya? Deposito atau apa, gitu Mas. Baik Mas Walil. Jadi deposit on call itu ya artinya itu menambah dana pihak ketiga di liabilitas di Bank Himbara. Nasabahnya adalah pemerintah Republik Indonesia. Itu Mas Walil. Jadi artinya dana itu menjadi hutangnya, kewajiban di neraca dari liabilitas menambah angka dana pihak ketiga. Nah, nasabahnya namanya pemerintah Republik Indonesia. Kemudian kan ini penempatan dana yang diminta oleh pemegang dananya. Jadi misalnya gini Mas Walid, aku ambil contoh. Bank itu juga punya beberapa nasabah yang memang dananya itu tidak counter rate namanya. Jadi counter rate itu misalnya bunga di counter berapa, gitu ya. Kemudian penempatannya berapa. Nah, ada yang diterapkan spesial karena memang bank butuh menarik dananya. Ya, misalnya si pemberi dana itu minta bunga lebih dari bunga counter rate-nya. Nah, itu ada juga beberapa yang diberikan seperti itu. Yang gede lah terutama yang private banking gitu ya. Yang private banking. Biasanya juga ada juga yang namanya tuh back to back di mereka. Back to back. Jadi misalnya saja dia minta kredit, tapi kemudian dia punya simpanan, si pemegang saham pribadinya nih. Jadi perusahaannya kredit, pemegang saham pengendalinya punya simpanan. Nah, biasanya tuh di back to back kan. Oh, istilahnya back to back. Kalau di back to back kan ini biasanya tuh dikunci Mas Walil, si depositonya. Nggak bisa diambil lagi. Nggak bisa diambil karena dia memberi kredit ya kayak semacam jaminan dong. Jadi apalis lah ya. Jadi berubah menjadi
simpanan dalam penjaminan. Simpanan dalam penjaminan. Nah, tapi gitu tetap sebagai dana pihak ketiga dicatatnya ya. Tetap dana pihak ketiga. Ya. Tetap dana pihak ketiga, pemberian kredit, itu dana dalam simpanan. Nah, kalau deposit on call sebetulnya dia bebas. Bebas dalam artian bebas tidak terikat dengan back to back. Gitu loh Mas Walil. Jadi artinya bahwa pemerintah tuh menempatkan uang. Hari ini ditempatkan, 1 detik berikutnya diambil ya boleh. Itulah deposit on call. Gitu loh. Untuk istilah itu selama ini yang dipakai kan? Yang dipakai. Ya. Nah, tapi menariknya pemerintah meminta perlakuan khusus terhadap bunganya. Iya. Itu loh Mas Walil ya, pemerintah khusus terhadap bunganya. Ya kalau dilihat ya karena dananya 55 triliun. Ya boleh lah. Ya boleh lah. Apalagi kayak private banking jadinya. Kayak private banking apalagi yang masuk pemegang saham pengendali kan pemerintah juga. Iya, punya dia juga banknya. Punya dia juga. Nah, minta 80% dari bunga reposun. Ya Mas Walil ya, bunga reposunnya BI. Ya. Kalau sekarang kemarin BI turun lagi jadi 3,7. Tapi ketika dia menempatkan pertama kali Menteri Keuangan Purbaya ngomong, itu masih di 4. Tapi kan kemarin BI rate baru turun lagi dari BI. Jadi 80, artinya 80% dari BI rate ya. Artinya suku bunga yang diminta pemerintah itu akan ngikutin BI rate. Iya, sekitar 4%. Nah, kalau BI rate-nya nanti turun, repo 7 harinya turun, repo 7 ya, harinya turun lagi. Nah, itu artinya dalam posisi deposit on call, bunga seperti itu. Ada beberapa yang nanya Mas Walil ke saya, kalau dilihat counter rate di Bank BRI, Bank BNI, ya, kemudian Bank Mandiri, itu nggak sampai 4% ketika Menteri Keuangan PYS mengatakan bunganya 4%. Iya. Waktu BI rate 5 ya. Nah, counter rate-nya itu kan cuma 2-3%. Ya. Karena counter rate itu bunga tabungan. Kenapa di bawah suku bunga repo rate-nya BI, yang Mas Walil ya? Karena itu tadi, kalau yang nama tabungan, bank itu juga menghitung orang itu tidak punya komitmen. Sewaktu-waktu bisa ngambil. Sewaktu-waktu bisa mengambil. Makanya begitu misalnya deposito 3 bulan. 3 bulan berarti dikunci 3 bulan. Bunganya kan naik lagi. Kalau deposito setahun, bulan lebih naik lagi. Deposito ini naik lagi. Jadi sebetulnya dalam posisi saat ini itu, bank itu dalam posisi mengikuti suku bunga LPS. Untuk suku bunga counter rate-nya. Counter rate-nya. Jadi bukan BI rate langsung malah LPS. Ya. Karena itu yang dijamin. Itu yang jamin. Nah, dalam bunga LPS saat ini itu kan sebetulnya tipis, bahkan cenderung di bawah BI rate. Jadi saya ya karena sekarang nih Menteri Keuangan ini sangat viral kan, segala macam omongan masa lalunya pun muncul gitu ya. Jadi saya melihat ketika dia ada di acaranya Pak Hairul Tanjung ya, jadi yang wawancara Hairul Tanjung. Hairul Tanjung juga bertanya kenapa suku bunga LPS di bawah suku bunga BI rate. Ya argumentasinya beliau sih ya karena memang tugasnya dia kan lebih menjamin deposito itu, gitu, menjamin deposito segala macam. Tapi saya tidak mau terlalu teknis dulu membahas sana. Tapi saya hanya ingin memberikan info ke pemirsa kita bahwa sebetulnya LPS rate itu ada di bawah BI rate, repo rate, BI rate lah ya. Makanya yang dijamin itu kan oleh LPS berdasarkan suku bunganya LPS. Makanya kalau lihat di counter rate, semua bertanya kan, banyak yang nanya ke saya. Counter rate itu kalau Bapak Ibu masuk ke bank itu ada di pinggir itu. Bahkan di webnya lah. Di webnya juga ada. Banyak yang nanya ke saya, kan di counter rate-nya cuma 2-3%-an. Kok pemerintah malah minta 4? Gitu. Nah, jadi artinya kalau dalam posisi kayak gitu, pemerintah ini minta special rate ke si Bank Himbara. Lebih mahal dari yang normally ya. Yang normally. Meskipun lebih murah dari yang private. Betul. Tapi sebetulnya statusnya tidak private. Tidak seperti orang kan gini Mas Walil. Iya. Dia deposit on call. Deposit on call bukan deposit yang misalnya 6 bulan setahun gitu ya. Kan kalau misalnya orang di private banking, wah saya nggak mau kalau bunga kayak gitu, gitu kan. Misalnya ditawarin, boleh deh Pak, saya kasih tambahan. Tapi dananya nggak boleh keluar ya Pak. 3 bulan. 3 bulan. Atau berapa gitu. Duitnya T nggak apa-apa lah ya. T gitu ya. Mungkin nggak bulan nggak. Mungkin gini, kalau sekarang pemirsa kita search di Google, pernah ada kasus namanya Melinda. Dulu. Citibank. Dia itu adalah
orang dari private bankingnya Citibank. Jadi dia menawarkan beberapa nasabahnya bunga yang lebih tinggi dari counter rate, tapi statusnya deposit on call. Oh, pernah ya terjadi. Pernah terjadi si Melinda D ini, ya kan? Terus kemudian ya ada fraud dari dia segala macam. Nah ini timbul masalah ke banknya gitu, karena tidak ada komitmen bayar bunganya gede, sementara banknya menempatkan kemana, nggak dapat lah. Nah biasanya Mas Awalil, dana-dana khusus kayak begini, misalnya katakan aja saya mau deposit on call, ya bunganya 4%. Bang ambil nggak kalau duitnya 55T? Ambil. Karena kalaupun juga dilemparin ke SBN, masih untung. Kupon aja, kita belum ngomong, belum ngomong yield. Belum ngomong yield. Kupon aja itu dapat 6%-an. Iya, 5-6. Nah, saya masih dapat spread 1%. Kalaupun sewaktu-waktu dia mengambil, saya juga bisa jual SBN saya. SBN. Jadi saya ingin menggambarkan bagaimana bankers mengatur antara likuiditas uang masuk dan uang keluar sesuai sifatnya. Kalau sifatnya uang itu adalah uang panas itu uang yang bisa masuk bisa keluar, maka dia juga akan taruh di instrumen panas. Yang dia bisa masuk dia bisa jual, ya kan? Betul. Nah jadi kalau sekarang kita mengatakan bahwa terdapat kecenderungan lazy bankers, bank yang pemalas. Ini juga terkait dengan stabilitas dana yang masuk, juga memang tidak bisa, bukan dana murah lah. Nggak sembarangan dia bisa keluarkan. Nah, jadi banyak orang tuh sekarang masuk, tapi keluar, masuk keluar. Belum terjadi persaingan dengan sesama bank. Dengan instrumen di luar bank, Mas. Instrumen di luar bank justru. Yang disebut dengan rekening RDN, rekening investasi. Sana bisa menawarkan lebih gede. Ya, kan kalau misalnya di saham, reksadana, bisa lebih menawarkan lebih besar. Akhirnya dipindahin. Nanti kalau sana turun, pindahin lagi ke bank. Itu menawarkan misalnya obligasi, tapi obligasinya di mix. Ada obligasi di Indonesia, di mana lebih gede kan. Nah, sebab pindah. Nah, kalau dia pindah, tetap ada dicatat di liabilitasnya, tapi dananya sudah pindah Mas Awalil. Jadi dia hanya bersifat menjadi bank custodian aja. Bank ambil contoh saya punya uang di Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri. Katakanlah 1M gitu Mas Awalil. Kedikitan Mas. Kalau untuk yang begini-begini 1T aja deh. Nah, 1T. Misalnya saya punya 1T. Saya bilang dong ke private bankingnya di Bank Mandiri. Kalau 1T, masa saya dikasih counter rate? Iya. Ya kan? Nah, kemudian dia mengatakan, Bapak mau berapa? Ya kan? Oh, saya mau ditambahin deh. Tapi dia bilang, Bapak mau nggak di holding period? Nggak mau. Saya tetap statusnya pengen tetap deposit on call. Dia akan bilang, kalau gitu Pak, kalau dalam bab kita saranin Bapak pindah ke rekening RDN. Yang dia kelola juga, kan dia punya sekuritas juga, ada Mandiri Sekuritas segala macam. Pada pindahin ke RDN. Nah, ini sudah tidak dijamin LPS Mas Awalil. Karena itu udah keputusan investasi saya. Memang LPS juga jamin kan cuma 2 miliar. 1T nggak dijamin. Jadi ya nggak dijamin ya sama LPS karena saya sudah memberikan uang saya untuk dipakai ke investment bankers lah. Ya, nanti dia bilang adalah manajer investasinya. Ya kan, manajer investasinya dari Mandiri Sekuritasnya. Dibuatin RDN-nya, RDN-nya tetap Bank Mandiri. Ya kan, tapi uangnya sudah dipindahkan ke Mandiri Sekuritas, tidak tercatat lagi di dana pihak ketiga tadi. Itu loh Mas Awalil. Jadi untuk layer atas, perbankan itu juga mengalami yang namanya crowding out, persaingan dengan sektor keuangan. Sektor keuangan lainnya selain bank. Nah, lainnya dengan bank. Belum sesama bank juga ada kan, double lah. Jadi kalau kita bicara, kenapa terjadi lazy bankers? Ya karena yang punya uang pun lazy. Yang punya mereka uang bukan lazy itu, tricky. Yang punya uang cari yang lebih untung. Yang punya uang pun memang tidak mau, memang pengen ada yang besar dan sebagainya. Nah, dalam posisi kayak gitu, cara berpikir Menteri Keuangan nggak boleh dimasukin ke SBN. Artinya saya ingin menggambarkan dari cerita saya yang tadi. Kalau pemerintah ini, Menteri Keuangan ketemu sama private banking di 3 bank himbara ini, saya mau masukin duit 55T, deposit on call. Saya minta bunga 4%. Di atas counter rate kan? Iya, betul. Berarti di atas bunga penjaminan LPS. Karena counter rate itu bunga LPS. Bunga LPS ya. Bunga yang dijamin LPS.
Kalau di atas yang di LPS tidak dijamin. Berarti di atas di bunga LPS, kemudian saya deposit on call, banknya mau terima nggak? Ya terima. Duit gede. Ya kan, dia akan lempar ke SBN. Sama beliau dikunci. Nggak boleh ke SBN. Kalau nasabah biasa saja, bukan pemerintah. Nggak mau lah. Udah ditolak Mas Awalil. Karena nggak match. Nggak match, ya. Antara dananya on call, minta bunga tinggi, tapi nggak boleh dimasukin ke SBN, ya ditolak sama dia, mau kemana? Sempat juga ada keributan kan, kami hanya bisa 7 triliun. Kan mau kemana gitu loh Mas Awalil, ya kan? Nah, gini Mas Awalil, saya ingin memberikan gambaran besarnya, ya. Perbankan itu kan diukur oleh CAR. Ya, jadi kecukupan modal. CAR itu Mas Awalil ya, CAR itu dihitung berdasarkan kesepakatan internasional, Basel Accord. Iya. Ya, sekarang tuh Basel 3. Ya, nah CAR itu harus sampai ke angka 8 minimal. Kemudian dalam CAR itu ada penilaian aktiva produktif, aktiva bersih neto. Jadi CAR itu menganut aturan yang namanya pencadangan. Ya. Aset kredit. Jadi kalau sekarang saya dapat uang dari nasabah 100. Saya kemudian kucurkan kredit juga 100. Maka di sisi neraca saya di liabilitas, saya punya hutang ke nasabah 100. Tapi saya punya aset kredit 100 yang saya berikan ke orang yang pinjam uang. Ya Mas Awalil ya? Ya, balance ya. Balance. Mekanismenya yang ngambil kredit bayar hutangnya. Pokok plus bunga. Lancar. Dari bayar pokok dan bunga itu, selisih bunga yang dibayarkan pemberi kredit, saya bayar bunga deposito on call yang menyimpan dana. Selalu transmisi itu berjalan, ya Bang nggak ada apa-apa. Lancar. Yang terjadi dalam setiap krisis perbankan terkait dengan CAR itu apa? Yang namanya kreditnya macet. Yang disebut dengan NPL misalnya. Ya kan? Nah, sebutnya kreditnya macet. Misalnya saja bulan ini nggak bayar. Macet 1, macet 2. Nah, Basel 1, Basel 2 dulu masih sedikit loose. Nah, sekarang tuh Basel 3 namanya. Ketat ya. Ketat. Jadi waktu krisis 2008 di Amerika Serikat, menurut banyak investor bahwa laporan keuangan, terutama sektor perbankan, itu sudah mengalami yang namanya salah saji material. Jadi salah saji material itu gini Mas Awalil, angka yang ditampilkan itu tidak mencerminkan kondisi yang realistis. Kualitasnya ya. Kualitas aset dari masing-masing aset itu. Kualitas aset. Nah, dalam hal kayak gitu, kemudian dirumuskanlah oleh IFRS, Standar Akuntansi Internasional, International Accounting Standard, ininya pernyataan IFRS, diaturlah bahwa yang namanya aset kredit harus, begitu dia dicadangkan harus dibiayakan. Saya ambil contoh gini. Mas Awalil bankir, ada hutang 100. Harusnya bulan ini saya tuh bayar pokok plus bunga 10 Mas Awalil. Mas Awalil nggak bayar. Dulu ini dicadangkan, jadi masih muncul di neraca. Tadi kalau kita lihat tadi ada aset produktif dan sebagainya gitu kan. Jadi muncul aset kredit 100, di bawahnya ada pencadangan 10. Jadi kalau dulu sifatnya masih berupa informasi Mas Awalil. Bahwa angka 100 itu disampaikan dalam laporan keuangan, ada informasi. Bahwa itu tuh sebetulnya ada macetnya 10. Tapi dalam hitungan CAR-nya masih ngitung 100. Itu Basel yang pertama sekali. Ini dianggap krisis. Ini yang mengakibatkan krisis moneter Asia tahun 98. Iya, karena bank itu laporannya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya ada apa-apa langsung roboh. Nah, krisis tuh waktu dulu krisis 98, krisis moneter Asia. Dirubahlah. Ada penilaian kualitas aset produktif. Jadi 10 ini dinilai Mas Awalil berdasarkan standar 10 ini berapa yang harus dibiayakan, berapa yang boleh dicadangkan. Jadi kalau dibiayakan, begitu udah masuk kategori harus dibiayakan, misalnya dari 10 ini
Yang udah masuk kategori harus dibiayakan tuh kalau dulu kan udah 2 tahun misalnya nggak bayar-bayar gitu ya. Ini baru dibiayakan. Masuklah ke rugi laba. Dibiayakan. Nah, begitu dia dibiayakan, karya turun Mas Walil karena dibiayakan. Betul. Ya. Kita belum loncat dulu ke yang berlaku sekarang. Jadi kalau dulu pencadangan dengan menghitung kualitas aset produktif. Ya, kredit dicadangkan ke sini. Walil. Begitu dicadangkan karena turun. Tadi Mas Walil dalam grafiknya asetnya begini, liabilitiesnya begini, equity-nya begini. Iya. Mas Walil itu menunjukkan bahwa sebetulnya rekening ekuitasnya begitu yang dibiayakan ini, ya Mas Walil, itu akan mengurangi laba ditahan. Mas Walil. Oh tadi ya laba yang ditahan. Jadi gini Mas Walil, konsepnya nih. Iya. Konsepnya, bank itu dia pendapatannya dari mana? Pendapatan bunga. Kalau dia memberikan kredit, ya Mas Walil, pendapatan keuntungan selisih harga jual harga beli surat berharga. Tradingnya ya. Kan pendapatan bunga terhadap obligasi. Yang sempat dapat lah, yang megangnya lama. Kan gini, kalau misalnya saya di tahun buku 2012 itu masih pegang, berarti saya akan terima kuponnya. Tapi dalam tahun itu kan ada juga saya jual beli Mas Walil. Jadi kalau yang double lah ya. Nah, kalau yang jual beli masuknya ke pendapatan treasury. Meskipun bisa rugi juga. Nah, jadi pendapatan itu pendapatan bunga kredit, pendapatan treasury. Pendapatan treasury itu yang dalam artian jual beli surat berharga. Dan perlu diingat nih, dalam aturan perbankan kita, bank kita hanya boleh menempatkan di obligasi, tidak boleh ke saham. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi artinya yang disebut fungsi treasury di perbankan itu lebih pada obligasi. Ya, di pasar surat utang ya. Pasar surat utang. Itu pun ditentukan oleh BI. Kualitas obligasi yang harus masuk macam-macam lah. Ada aturannya. Dan transaksi falas lah, ya, keuntungan falas. Nah, itu pendapatannya. Satu lagi pendapatannya yang namanya fee based income. Fee based income itu apa? Dia menjadi menjalankan sistem pembayaran, misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, lewat aplikasinya, kita bisa bayar PLN, kita bayar segala macam. Itu dia dapat fee Mas Walil. Ya, betul. Transfer aja ada yang masih ada fee-nya, ada sebagiannya lah. Nah, semua pendapatan itu masuk ke dalam pendapatan fee, namanya fee based income. Jadi pendapatan kredit, pendapatan treasury, pendapatan bunga kupon. Kalau tadi kan pendapatan bunga kredit. Ya, ini bunga kupon. Kemudian fee based income. Di bawah ada biaya apa? Biaya bayar bunga, deposito. Kemudian biaya biaya infrastruktur. Kalau dia fee based income kan ada biaya infrastrukturnya, gitu ya. Nah kemudian macam-macam biaya ini. Muncullah laba di bawah. Itu Mas Walil ya. Nah sekarang, kalau sekarang yang dituntut oleh orang, ya, berarti bank kalau bertumpu ke namanya kredit, pendapatan terbesar dia yang bertumpu di laba di bawah ini, datangnya dari laba bunga kredit dikurangi bunga deposito. Ya kan Mas Walil? Nah, tapi apa yang terjadi? Kalau sekarang kita mau masuk, apa sih masalah kita? Begitu pemerintah di tahun 2008 masuk ke pasar surat utang komersil, yang selalu kita bahas, bunganya, kalau kita rata-rata sekarang kan bunganya 6,5% ya Mas Walil. Awal-awal munculnya ada yang 9, ada yang 10 loh Mas Walil. Pada tahun-tahun. Oh, karena ada beberapa konversi obligasi rekap juga. Pernah 10 betul. Mas Walil, kalau dalam posisi kayak gitu, ya, saya ke kredit, cuman bisa nambahin dari bunga deposito. Belum kalau kreditnya macet, dibiayakan, akan mengurangi masalah KAR saya. Mengurangi ekuitas. Nah, muncullah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, yang bunganya menjanjikan. Ya kan? 6,7%. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau kritik, kenapa sektor real kita jadi mati? Ya karena pemerintah mengeluarkan surat utang. Dengan bunga yang tinggi. Jadi kalau sekarang saya ingin to the point aja, ya kan Mas Walil. Kalau kita mau mengkritik misalnya eranya yang lama,
ya kan? Iya. Terhadap bunga itu tadi kan? Iya. Sehingga akhirnya pemerintah menjadi lawannya sektor real. Setelah berlangsung 20 tahun, hampir belasan tahun. Betul Mas Walil. Nah, dulu saya masih ingat, saya dulu waktu tahun ketika pembahasan pemerintah mau menjual surat utang komersil itu, saya pernah nulis Kompas kalau saya nggak salah. Saya menganggap kalau memang pemerintah mau masuk ke pasar surat utang komersil, harusnya ke pasar surat utang komersil yang tidak bisa diperdagangkan, non-tradable bond. Private placement ya. Nah, kalau non-tradable bond, ya Mas Walil ya, berarti kalau uang deposito saya kelempar ke sini, dilempar ke non-tradable bond, sementara depositonya bisa orang kapan saja ngambil, ini nggak match. Kecenderungan bank juga nggak akan ngambil Mas Walil, karena dia susah buangnya nanti. Kalau di waktu itu dibutuhkan cash ya, berat ya dia. Ya, sekarang kan kita berandai-andai aja Mas Walil. Kalau hari ini semua orang ke bank ngambil duitnya, bank nggak ada duitnya Mas Walil. Nggak ada, karena sudah ditempatkan di mana-mana. Satu-satunya begitu orang itu rame-rame ngambil duitnya, ya saya akan mencairkan yang bisa saya cairkan. Di sini Mas Walil sweetener yang dari yang namanya surat berharga negara itu. Karena begitu orang mau ngambil duit, saya bisa lepas juga hari itu. Terlepas karena tradable ya dia. Kan, terlepas harganya turun Mas Walil. Tapi kan saya bisa memecahkan masalah likuiditas saya. Iya, jadi saya ingin mengatakan bahwa kita tuh punya kultur orang yang punya uang pun cenderung keluar masuk. Iya, cari yang paling enak. Sehingga kan akhirnya bankir juga melihatnya mematchkan antara karakter uangnya dengan karakter penyalurannya. Jadi nggak sepenuhnya bisa disalahkan, mereka malas juga ya. Oh iya, itu ada perhitungan risiko dan keuntungan. Makanya kan kalau kita mau bahas nih, kita bahas juga soal budaya ya. Bagaimana tentang budaya masyarakat kita dan sebagainya. Ini kan kondisinya. Nah, dalam kondisi kayak gini saya mau jawab. Artinya yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan ini berdasarkan karakternya, bukan karakter uang untuk sektor real. Ya, mirip dengan private banking biasa ya, orang punya duit. Gitu, apalagi dia minta di atas bunga counter rate, di atas bunga LPS. Kecuali dia taruh nol ya. Ya, kecuali taruh nol lain lagi cerita. Ya kan Mas Walil? Iya. Jadi artinya bahwa kalau yang dikatakan bahwa itu prosektorial, menurut saya sesuai dengan keyakinan Bapak Menkyu Baya, kalau teori Milton Friedman, suku bunga itu harus rendah Mas Walil. Iya. 4 itu tinggi, kalau dia sebagai cost of fund tinggi. Iya. Sekarang saya ngomong gini deh, kenapa teori likuiditas bisa berjalan yang disebut dengan quantitative easing di Amerika Serikat? Amerika Serikat dalam waktu yang bersamaan pemerintahannya defisit, mesti ngeluarin surat utang. Surat utang ini diserap oleh perbankan diserap oleh bank sentral. Di saat yang sama harus membiayai sektor real kan, kredit kan. Caranya gimana dulu? Yang namanya surat utang pemerintahnya bunganya harus kecil. Bunganya harus kecil gimana? Inflasinya harus kecil. Jadi saya ingin menggambarkan Amerika bisa melakukan itu ya karena memang dia ruling currency kan Mas Walil. Orang lain dipaksa pakai duit dia. Iya, karena ekses likuiditas. Ekses likuiditas demand terhadap US dollarnya banyak kan Mas Walil. Nah, jadi seperti kita cerita waktu di kanal kita ya. Dunia ini hidup dari surat utang tuh itu yang saya maksud Mas Walil. Jadi Amerika Serikat pemerintahnya mengeluarkan surat utang yang kuponnya bunganya rendah. Ya kan Mas Walil, diambil oleh perbankannya, dilempar ke bank sentralnya, perbankannya punya uang. Kan gini Mas Walil, surat utang pemerintah Amerika Serikat, bunganya katakan aja 2%. Ya, pada waktu itu ya 1-2 pada waktu quantitative easing. Diambil di pasar perdana oleh perbankannya. Mas Walil ya, perbankannya butuh uang, likuiditas, kasih ke bank sentral. Bank sentral beli. Harga harga normal lah. Harga normal. 100 gitu ya. Berarti tidak ada yieldnya tetap sama kupon 2. Tapi kemudian bank sentral bilang, ini ada janji dijual kembali, itu Reposun BI juga. Nanti bunganya ini itu yang bunga Reposun kan? Iya, bunga Reposun. Nah, bunganya katakan saja 2,1% gitu lah ya. Berarti kan bank punya uang, cost of fund-nya itu 2,1. Iya.
2,1 ini dia lariin ke surat utang negara berkembang kayak kita 6% Mas Walil. Iya, ada spread ya. Ada spread. Ya kan ada spread kan. Nah, itu banjir likuiditas di banyak negara. Banjir likuiditas di banyak negara. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Ya saya ingin fair aja. Kalau sekarang mau buka-bukaan yang ditampilkan oleh Pak Purbaya tentang uang di tahun-tahun tertentu itu fair aja. Bahwa sebetulnya kebijakan uang murahnya itu kan sebenarnya ekses likuiditas dari negara maju. Bukan uang kita. Bukan. Ya Mas Walil ya, itu kan harus dipahami dulu nih. Nah, jadi dalam kondisi yang namanya market makernya itu negara maju, ya kan. Sementara pemerintah kita juga butuh uang untuk mengatasi defisit. Pasar maunya harganya 6%, 7%. Pemerintah lepas, pemerintah selesai masalahnya, sektorialnya kena kan soalnya. Iya, mendapatkan bunga yang tinggi. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong pembentuk bunga dasar kredit kita, pertama terlalu tingginya bunga SBN kita. Iya, cocok. Kalau pemerintah sekarang punya uang menganggur, ya dia jangan juga pakai 80% dari bunga repo dong. Nol lah. Oh iya dong masalahnya kan kasarnya begitu loh. Kalau memang punya minimal trigger kan, biarpun hanya 200 triliun kan bisa game changer juga ya. Kalau nol. Kalau game changernya bahwa pemerintah ingin menurunkan suku bunga kredit. Ya sebenarnya kan itu. Kalau disederhanakan kan Purbaya ini seolah-olah mau game changer dengan duit kan? Itu menggeret bunga turun kan. Turun. Jadi jadi market maker kan. Kalau Bank Himbara turun, bank lain akan ikut gitu kan soalnya. Nah, kalau Bank Himbara kan artinya Bank Himbara harus dikasih uang yang karakteristiknya beda dengan uang yang ada sekarang di bank. Iya. Ya, kan orang ngomong, apa sih orang likuiditas di perbankan masih ada 2.300 triliun yang tadi DPK. Iya. Berarti kan bank tuh nggak kekurangan uang. Oke, betul. Satu sisi yang itu juga betul. Tapi kan yang harus kita bedah, dari 2.300 itu, bank tuh sekarang mengelola orang-orang yang sifatnya itu, uangnya itu kayak iler misalnya, keluar masuk, minta return tinggi. Temperamennya begitu dia. Temperamennya kan dari 2.300. Kurang diservis sedikit pergi. Tidak bisa match dengan sektoril yang pengembaliannya butuh waktu. Iya, benar. Ya nggak? Iya. Berarti kan kalau kita mau game changer, pemerintah harus masuk yang beda perilakunya sama ini. Benar. Bagaimana bisa dikatakan game changer? Orang pemerintah sendiri nempatinnya juga dalam sisi perilaku itu deposit on call. Iya, sama dengan yang tadi yang bunganya bahkan di atas counter rate. Di counter rate. Artinya private banking sebenarnya. Kan? Jadi saya ingin membuktikan diksi. Di mana ceritanya pemerintah melakukan game changer? Belum kalau kita ngomong Mas Walil, 200T ya dibandingkan dengan dana DPK seluruh perbankan bukan hanya Himbara, 2.300. 200 gimana ceritanya? 200 bisa jadi market maker yang 2.300 bisa Walil. Iya. Kecuali kalau keseluruhannya 8.000 lebih, 8.500 kan DPK itu. Kan 8.000 yang disalurkan ke kredit itu kan 2.300, ada yang ke SBN segala macam kan. Jadi ada orang yang ngitung lah segitulah. Ada juga yang mengatakan disbursement loan-nya segitu. Ya, dia itu yang disbursement. Kalau yang disalurkan ya sampai 7.000 habis. 7.000. Jadi kan disbursement-nya itu kan segitu tuh, 2.300. Sudah disetujui untuk kredit tapi belum dicairkan kan? Jadi 2.300 kan? Ya, itu benar. Berarti kan ada 2.300. 2.300 ini kenapa tidak disalurkan ke kredit? Saya ingin fair ya. Mungkin Pak Purbaya mengatakan orang yang ngomong demand side itu belajar lagi ekonomi. Karena beberapa ekonom mengatakan 2.300 disburse ini yang tidak tersalurkan ini karena sektorialnya yang nggak ada demand-nya. Saya ingin fair gini Mas Walil, 2.300 ditawarkan dengan bunga market yang ada, yang bersaing dengan bunga SBN 6. Nggak mungkin yang namanya bunga kredit di bawah bunga SBN. Karena kan kalau dia lempar ke ini dia 6. Iya. Kalau kredit ada biaya lain-lain lagi. Ada biaya lain lagi. Iya. Demand side betul, orang menganggap sakit, tapi demand side itu bisa mengatakan, ya mana kuat, di tengah sektoril lagi kayak gini, saya disuruh bayar bunga 10 misalnya. Ya benar, 10 kan. Hitung-hitungannya 10 jadinya. Jadi, yang dikatakan oleh PYS ini juga benar. Iya. Ekonom yang mengatakan demand side-nya nggak ada tuh belajar lagi, benar. Tapi saya ingin mengatakan, yang dimaksud PYS, yang jadi masalah bunga kreditnya kan? Iya. Benar kan? Iya. Karena bunga kreditnya ketinggian, sektorilnya juga nggak mampu. Iya. Kalau supply-nya harganya segitu, demand jadi nggak ada Mas Walil. Iya. Kan teori ekonomi begitu aja. Kalau supply-nya ketinggian ya demand nggak ada.
Tapi dia jangan menafikan masalah, juga mengatakan banyak sektor yang minta kredit, itu ekonominya belajar lagi. Memang iya, banyak orang cari kredit. Tapi pengennya lebih murah. Lebih murah, kalau segitu mana bisa. Itu yang dikatakan masalah di demand side itu, karena harga equilibrium bunganya yang tinggi. Dan itu terutama karena SBN. Betul, karena SBN. Pemerintah juga yang menyebabkan itu. Kalau mau ya game changernya SBN dong. Kalau dari penjelasannya Mas Enwar ini. Game changer itu kan. Artinya kalau sekarang pemerintah mengambilkan masukin itu, 200T itu kalau mau jadi game changer Mas Awal, berarti kan harus di luar permainan suku bunga dasar deposito kan. Jangan 4 dong. Jangan 4. 0 lah. Iya kan. Nah, jadi saya ingin menggambarkan di situ aja ya. Ada ketidaksinkronan. Ya, antara maksud dan tujuan dengan instrumen yang dipilih, benar nggak saya nazarnya? Udah. Kan gini Mas Awalil, terus akhirnya ini kan yang timbul itu apa? Setelah itu kan dia mengatakan, ini harus disalurkan ke perekonomian. Nggak boleh ke SBN. Nanti suku bunga kredit akan turun dengan sendirinya. Menurut saya, ini kayak matematika sederhana banget. Ya kan soalnya? Iya. Ya, saya rasa dia orang modeling, orang kuantitatif loh Mas Awalil. Kita harus mengakui karena memang rekam jejaknya begitu. Ya, kan dia orang kuantitatif. Sebagai orang tapi saya mau garis bawahi dulu. Iya. Kalau dia orang kuantitatif, berarti kan intervening variabelnya harus diangka kan soalnya? Diangka ya. Bukan di persepsi loh. Iya, harus dilihat modelnya gimana. Kalau persepsi itu kan kualitatif. Perintah Mas Awalil. Iya nggak? Dikasih duit yang nggak bisa nolak. Nah, kan gini loh, bank dikasih bayar bunga 4, salurin ya, UKM. Pak, kalau masih ke Bapak 4, ditambah Bopo 6, Bapak juga sewaktu-waktu bisa ngambil, ya dihitung dengan volatilitas segala macam, mungkin 10. Wah, males lu jadi bankers, kan gitu kesannya. Ya nggak? Iya. Turunin dong. Ya kalau sesuai dengan sifat dana Bapak, saya ke SBN. Nggak boleh ke SBN. Dia membangun diksi seolah-olah di masyarakat, karena dia tekan kayak gitu. Bank mau tidak mau harus terima. Turunin bunga. Iya. Katakanlah turunin bunga keempat, yang bayar boponya dia siapa? Iya. Yang bayar kalau nanti terjadi impairment yang saya katakan. Iya. Itu kan bopo plus resiko tadi kan, bunga itu kan itu Mas Awal. Bunga itu juga menghitung nanti kalau terjadi impairment kan Mas Awal. Tidak mungkin seluruhnya lancar kan. Dengan kayak apapun manajemen risikonya tidak mungkin 100% lancar. Kan dia harus hitung juga gitu kalau uang ini nanti macet berapa kemungkinan ini kan. Kan faktorisasi itu semua. Iya. Kalau kita standar akuntansinya saja menghitung itu harus disajikan dengan cara itu. Kan orang kuantitatif, kalau kuantitatif kan gitu kan. Nah berarti kan nggak dapet nih, nggak masuk. Nah, nggak, ini perintah. Saya pemerintah sebagai pemegang saham. Kalau perintah berarti bukan model lagi dong. Kalau perintah berarti persepsi. Siap rugi. Ya siap rugi. Nah benar. Ini nih kuncinya pemirsa. Iya kan soalnya? Ya siap rugi. Siap rugi kan? Ya. Dengan kata lain, kamu harus bayar ke saya 4. Ya. Nggak masuk Pak angkanya. Ini perintah. Lakukan aja. Lakukan. Begitu nantinya rugi, terjadi impairment, Anda sebagai pemegang saham nggak boleh marah dong. Ya. Karena perintah masalahnya. Ya. Gitu loh masalahnya. Karena kan perintah gitu loh. Kalau perintah berarti kan dari awal pemegang saham sudah setuju bahwa ini kalau nanti jadi rugi, itu ya memang sudah disepakati dari awal. Jadi menurut Mas Yanwar ini jelas akan berpengaruh terhadap bukunya Bank Himbara itu ya? Oh iya, dan kemudian dia mengatakan, saya peringatkan semua di Bank. Saya nggak segan-segan memecat, kan gitu kan bahasanya. Padahal kan yang urusan mecat tuh Danantara, bukan dia. Jadi gini kayak menteri segala urusan gitu loh. Ya kan, nah terus dia bilang, saya nggak segan-segan. Makanya saya peringatkan untuk hati-hati mengelolanya agar tidak jadi NPL. Mas Awalil, sekarang saya tanya gitu. Satu sisi Anda nyuruh bunga turun, Anda diajak ngobrol mekanistis, kuantitatif, Anda nggak mau. Iya. Anda pakai perintah. Kalau rugi juga, Anda bilang nggak perlu. Lu nggak becus. Nggak becus. Nggak rugi. Perintahnya jelas nggak Mas Awalil? Nggak jelas.
Jadi saya ingin mengatakan, apa betul ada peran negara game changer? Nggak ada. Dalam konteks ini nggak ada kalau konteks ini. Jadi malah lebih bagus kalau bisa yield SBN diturunkan ya, kupon SBN diturunkan game changer game kan. changer. Tapi panjang lagi dampaknya. Artinya kan kembali lagi kalau ke sana kan kita belum bahas yang ke SBN. Harus ngeliatin keseluruhan. Keseluruhan dulu. Saya ngambil dari sisi kredit dulu. Dari sisi kredit dulu. Dari sisi itu, nah sekarang saya mau masuk ke detail-detailnya misalnya. Iya. Detail-detailnya apa sih? Sekarang saya cerita nih. Ya, walaupun laporan keuangannya mungkin nanti kapan kita lihat detail ya. Jadi laporan keuangan ini Mas Awalil berubahlah dengan Basel Accord yang terbaru. Ya, yang 3 ya. Termasuk dengan IFRS baru. IFRS baru. IFRS baru ini sudah berlaku sebetulnya sejak kan krisis 2008. Ya. IFRS barunya keluar 2011. Di global tuh langsung berlaku. Nah, pada waktu itu terjadilah di kita terutama perbankan minta jangan langsung diterapkan. Karena kalau langsung diterapkan dampaknya impairment-nya akan besar. Ya kan, terhadap ini termasuk asuransi segala macam. Termasuk juga kontrak-kontrak karya. Terus ya BUMN karya. Jadi minta jeda waktu. Dulu disepakati antara OJK, Ikatan Akuntan Indonesia, ya Menteri Keuangan, BI mau diterapkan tahun 2016. Ini sejauh ingatan saya nih, 2016. Akhirnya 2016 ini nggak batal soalnya, nggak jadi. Diundur lagi. Akhirnya ditetapkan 2020. Nah, Indonesia tidak mungkin mendelay lagi. Iya, karena kita udah ketinggalan banget. Nah, karena ini udah kesepakatan internasional. Itu loh Mas Awalil. Kan perbankan ini Mas Awalil mau dibuat nyeleneh ya boleh aja. Tapi kemudian LC-nya nggak laku di luar negeri. Ya, itu. Nah, gitu loh LC-nya karena kan urutannya panjang nanti ya kan, jadi harus sesuai standar internasional agar LC-nya laku, ya kan, bisa dipakai ekspor impor segala macam. Dilakukan 2020. Nah, Mas Awalil, pada 2020 itu harus dibiayakan yang tadinya dicadangkan. Itu yang paling mendasar ya. Jadi kalau Mas Awalil lihat tadi, kenapa rekening ekuitasnya cenderung landai? Padahal beberapa kali ada right issue, ada IPO. Ekuitas asetnya menanjak terus. Bahkan ada, kalau dilihat tadi di Mas Awalil itu ada beberapa kali ekuitas itu turun. Benar. Memang sudah saya lihat ada turun. Ekuitas turun. Ada. Begitu ekuitas turun itu karena beban impairment ini Mas Awalil. Oke. Jadi yang tadinya bisa masih diakui di cadangan, di neraca, di impair. Di cadangan masih masuk ekuitas ya. Di impair masuk ke rugi laba. Dari rugi laba ini mengurangi laba ditahan. Iya, mengurangi laba yang ditahannya. Jadi gini, tadi Mas Awalil tanya ke saya, laba ditahan itu apa? Salnya korporasi. Salnya korporasi, salnya bank dalam salnya bank. Jadi kalau kita tadi capture laporan perubahan ekuitas, ntar kelihatan Mas Awalil. Iya. Di laporan perubahan ekuitas itu betul, ada perubahan ekuitas. Akan kelihatan. Kita ambil yang 2020. Ada laba ditahan saldo tahun lalu. Dikurangi apa? Di situ ada dikurangi impairment akibat penerapan standar akuntansi. Ketika pertama diterapkan. 2020. Yang paling besar itu 2020. 2021 masih besar. 2022 besar. Walaupun menurun. Tapi kalau kita mau lakukan perbandingan dari angka itu saja, Bank Himbara lebih banyak impair dibandingkan misalnya BCA. Iya. Artinya apa Mas Awalil? Kualitas kreditnya di Bank Himbara lebih buruk berarti? Satu, lebih buruk. Dua, Bank Himbara memang membiayai kredit ke sektorial karena bank pemerintah kan? Iya. Memang harus begitu dia. Kalau BCA suka-suka dia sendiri. Iya, dia kan kredit ke komersil, ke segala macam gitu ya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya peran kredit sudah dilakukan oleh Bank Himbara. Iya. Tapi dia kenapa tidak jadi market maker? Ya karena mungkin BCA melihatnya, ya kalau sektorial mau ya bunga saya segini. Kalau Himbara kan ada penugasan-penugasan. Iya. Di mana titik masalahnya? Titik masalahnya ketika proyek infrastruktur di era Jokowi. Sebetulnya mirip-mirip dengan cerita sekarang Popdes MBG yang meminta Bank Himbara untuk memberikan kredit. Iya, itu mulai 2017 itu, 17, 18, 19 itu. Bank Himbara memberikanlah pembiayaan ke BUMN karya. Ya Soalil ya. Macet nih, diimpair kan? Diimpair, ya.
Sesuai aturan akuntansinya tadi. Sesuai aturan akuntansinya diimper kan. Tapi kan karena yang namanya penugasan, ya walaupun diimper ya pemegang sahamnya ya udahlah itu. Iya, karena itu penugasan. Karena penugasan, belum kereta cepat. Hak tagihnya masih ada Mas Walil, tapi kan harus diimper oleh dia. Iya. Memang karnya masih tinggi lah, masih tebal gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan, kenapa karnya masih tebal? Karena luar biasa loh SBN kita itu loh. Yield-nya tinggi, harganya stabil. Kita pernah mengatakan ongkos stabilitas moneter itu tinggi. Kita mengatakan waktu bahas laporan keuangan BI. Tapi dampaknya apa? Itu bisa menahan kar perbankan walaupun kayak Himbara kena imper. Iya, diimper tapi karena ada SBN yang cukup besar porsinya ini bisa ditahan. Karena ditahan oleh harga SBN yang tidak ikut jatuh. Bayangin Mas Walil, kalau SBN-nya juga nggak ada yang nahan. Iya, jadi 90. Jadi 87. 87 malah ya. Kalau hitungan saya tuh perbankan itu akan kena kalau SBN itu ke 87. Berarti itu yieldnya sekitar 10 ya? Ya yieldnya lebih dong. Lebih, bisa 12-13 ya. 87 harganya lah ya. Harganya 87. Dan kita seburuk-buruknya itu hanya pernah terjadi di 2016 Mas Walil. Sampai 92. 92. Sekarang rata-rata 97-98 ya. Malah bisa 100 ya. 97-98 itu kan ditahan oleh burden sharing BI dan sebagainya itu loh. Ditahan oleh BI. Sehingga artinya peran stabilitasnya di mana? Peran stabilitasnya BI menahan harga di pasar sekunder agar tidak volatile dan tidak jatuh. Karena harganya ditahan di 97-98, kar perbankan bisa tebal. Bahkan Himbara yang terkena impairment BUMN karya pun tidak ada masalah di kar. Masih laba, masih naik karnya. Iya, karena ada yang nahan SBN-nya. Iya. Oke. Jadi maksud saya kita fair-fairan aja di sini. Iya. Kalau kita mengatakan habis dicekek sama Bank Indonesia, habis Menteri Keuangan lama begini, saya ingin fair bahwa kalau dari cara pandangnya itu adalah untuk stabilitas, mungkin menurut saya pilihan yang dilakukan oleh Bank Indonesia udah pilihan terbaik di antara pilihan yang buruk-buruk. Kalau dibiarkan lepas, ya Mas Walil ya, kalau dibiarkan lepas. Begitu asing ngelepas SBN, dibiarkan mekanisme pasar, harga karena ini pernah terjadi Mas Walil di 2016 jatuh sampai 92. Iya, itu kalau nggak ditahan lagi bisa lebih jatuh lagi. Lebih jatuh lagi. Oh, itu ada kaitannya 2016 itu perubahan apa itu? Jadi BI itu berasal dari SBI menjadi 7 days repo itu di situ juga. Sekitar itulah. Jadi dulu tuh yang paling rendah pernah terjadi itu 92 angkanya. Dan kalau hitungan saya 87 kenanya. Gitu loh Mas Walil. Tapi kalau 92 nggak kena. Sekarang Mas Walil, dari mulai COVID, mulai segala macam krisis likuiditas di global ini, kan ditahan Mas Walil 98. Kalau bahasa Purbaya, itu yang nyekek siapa? BI. BI nyekek itu demi stabilitas. Demi stabilitas harga itu. Demi apa? Demi karnya, sehingga orang tidak menganggap bank kita punya masalah. Bang. Ya itu tugasnya BI kan, memang. Ya kan BI dalam posisi mungkin pilihan Dewan Gubernur saatnya untuk melakukan stabilitas agar karnya nggak turun. Ini kalau kita mau lebih sadis lagi Mas Walil, yang pegang, kalau bank kan tadi ada SBN-nya berapa, kredit berapa. Kita pernah bahas BPJS Ketenagakerjaan udah 84% Mas Walil. Iya. Dari 800-700 lebih dia pegangnya SBN. Coba kalau pegang dan trading SBN kan BPJS itu. Kalau 84%-nya itu terkena koreksi harga SBN tidak distabilisasi oleh BI, insolvensi BPJS kita. Insolvensi nggak bisa bayar kewajibannya terhadap klien tenaga saya kerja. Ingin pemirsa kita fair aja. Kita nggak usah dulu. Oh berarti kalau gitu yang namanya rezimnya Bu Sri Mulyani hebat. Enggak, saya nggak ada tujuan ke sana. Kita nggak bela orang di sini. Kita menganalisis kebijakan. Kita menganalisis kebijakan, tapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa yang ditempuh itu ada loh benefitnya. Benefitnya apa? Stabilitas gitu loh. Tapi ada loh mudaratnya. Mudaratnya apa? Sektorial semakin kering. Nah kalau sekarang cuma pakai wacana doang, sektorial mau digerakkan uang yang cuma 200 pun deposit on call. Deposit on call dan tidak menurunkan bunga kreditnya. Apa juga ini game changer Mas Walil? Jangan-jangan malah buat sakit kepala Bank Himbara. Ya. Sebelum ke sana saya juga ngomong.
200 ini tadinya ada dalam liabilitas BI. Nah, itu kan. BI di sebelah sininya banyak menyerap SBN. Iya. Bahkan kita udah lihat Mas Awalil. Iya. Tonase emas aja nggak nambah. Hanya karena harga emas yang naik. Iya benar. Udah sekitar 10 tahun nggak bertambah itu tonase. Berarti kan GWM perbankan yang diambil di liabilitas. Uang pemerintah ini banyak oleh BI dipakaikan untuk operasi moneter kan? Untuk menjaga stabilitas. Untuk jaga stabilitas. Kalau sekarang 200-nya diambil. Logika aja. Berarti uang stabilisasi BI berkurang kan? Berkurang ya. Kebijakan moneternya lebih sempit anunya ya, manuvernya ya. Manuvernya? Ya, ruang manuver. Kalau semua baik-baik saja sih oke Mas Awalil. Tapi kalau pemerintahnya, lah sekarang aja defisit melebar. Kalau defisit melebar, berarti pemerintah masih membutuhkan utang lagi. Menerbitkan surat utang. Ini kan paradoks satu sama lain Mas Awalil. Betul. Jadi kalau mau kan ini harus ada konsistensinya ya. Jadi menurut saya tuh cara berpikirnya tuh kayak negara yang memang uangnya tuh banyak sekali gitu. Dan bisa kayak Amerika gitu loh, bisa begini-begini. Kan kita nggak semewah itu Mas Awalil. Iya, karena tadi ruling currency dia. Dia berutang bisa ngutangi siapa saja, bisa berutang kemana saja. Idenya PYS tuh kan gini, kalau global likuiditasnya mengering, kita ganti pakai uang domestik. Ya. Kalau uang domestiknya cuma 200, emang bisa ngelawan uang global yang selama ini? Yang keluar masuk kita. Keluar masuk kita yang gitu gede. 200-nya tuh masih minta bunga lagi. Minta bunga, ya. Jadi saya ibaratnya uji hipotesisnya kan di situ loh Mas Awalil. Ini pemirsa begini ya, kadang pemirsa menanggapi pandangan si Mas Awalil, wah cuma komen. Ya, justru kita akan menyampaikan di depannya, ini diperhitungkan nggak? Terus para pemirsa, kita rakyat juga berhak tahu bahwa kebijakan ini, ya ini ada manfaat. Bolehlah disebut berapa, ini risiko kan begitu yang diuraikan beliau ini. Jadi, terus tadi Mas, ini kayaknya perlu kita komentari. Beberapa komentar itu ini orang omon-omon. Lah kita memang ekonom, pengamat. Ya tugasnya memang omon-omon, tapi mudah-mudahan omon-omon ini dalam rangka konstruktif begini kan. Nah, yang belakang saya tanyakan tadi Mas, kalau bisa nggak dikaitkan? Kan BI tetap burden sharing nih. Tadi kan dia diambil 200 nih. Burden sharing ini bagaimanapun dia juga harus mengelola aset dan likuiditas dia meskipun definisinya berbeda. Ini nggak tambahan beban nggak buat BI? Oke, kita jawab yang itu ya Mas Walil. Gini, kalau saya melihatnya, ini kan injury time-nya waktu Sri Mulyani Menteri Keuangan. Terakhir. Yang saya ingat, SAL dialokasikan 16 T. Ya, 16 T. Itu yang dimasukkan. Maulah dia selama ini nggak mau. Nggak mau 16 T. BI kemudian mengatakan untuk mendukung program kredit perumahan, MBG, Koperasi Merah Putih, kita akan burden sharing subsidi bunga sama pemerintah. Jadi selain yang 16 ini ada lagi ini. Menteri Keuangan mensubsidi bunga berapa? BI mensubsidi bunga berapa? Caranya BI melakukan subsidi bunga ini dengan melakukan pembelian di pasar sekunder nilainya 200 T. Sudah dilakukan itu ya pemirsa, sudah dilakukan. Ini analisis ya Mas Walil. Angkanya ini sama nih, 200-200. Iya itu loh makanya. Nah, jadi kalau menurut saya kayaknya waktu masih Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebetulnya uang SAL yang 200 tadi yang ada di BI itu ditransmisikan juga, tapi pakai transmisi moneter, kebijakan BI. Jadi maksudnya gini, BI akan pakai itu, beli SBN yang sekarang dipegang perbankan lewat operasi moneternya. SBN mana? Pemerintah kan front loading untuk hutang tahun ini Mas Walil. Dan ada revolving. Ya sudah, dia pemerintah front loading itu pemirsa. Pemerintah itu sebelum dipakai sudah ngutang jauh hari sebelumnya. Kalau revolving itu ada utang-utang jatuh tempo, terutama yang pada waktu COVID yang 5 tahun itu. Dibeli tetapi dengan cara dikeluarkan membeli lagi surat utang baru. Jadi ditukarlah gitu ya. Jadi kan gini Mas Walil, ya. Yang terjadi bisa saja surat utang yang akan jatuh tempo oleh perbankan dijuallah ke BI. BI membelilah dari uang yang 200 tadi. Bank punya uang 200. Karena bank punya uang 200, maka bank udah gitu punya uang untuk program pemerintah tadi. Gitu loh Mas Walil caranya. Jadi caranya itu tetap melakukan proses stabilisasinya terjadi, tidak langsung gitu loh. Smooth lah ya. Smooth gitu. Jadi kayaknya tuh yang akan jatuh tempo dilepas oleh perbankan ke BI yang pegang. Ini sebelum ada urusan SAL 200 nih. Sebelumnya kan kita menganalisisnya seperti itu. Menganalisis seperti itu. Nah kelihatannya yang dilakukan oleh beliau ini nggak pakai gitu. Langsung
masukin ke bank. Nah, kalau langsung dimasukin ke bank, pertanyaannya, BI ngeluarin dari duit cashnya BI itu dari mana? Tadi coba kita lihat di neracanya BI deh. Neraca Bank Indonesia. Nih, Soalil ya. Aset atasnya. Aset sebelumnya. Nah, nih Mas Soalil ya. Atau yang liabilitas dulu Mas. Sebelahnya. Nah, ya. Ini tuh giro bank, itu GWM. Jadi uang masyarakat, GWM-nya itu segitu. Ya. Surat berharga ini SRBI. Ya kan? Itu bawahnya juga SRBI yang diberikan oleh BI. Ini rekening pemerintah. Dari dia memegang uang GWM perbankan, memegang rekening pemerintah dan segala macam ini, plus modal pemerintah segini, termasuk juga akumulasi surplus segala macam. Dan sekarang ke rekening asetnya. Nah, kalau kita lihat aset terbesarnya ada di mana? Di sini. Untuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter tuh yang paling gede gimana? Ini di surat berharga SBN lah gitu. Ini SBN 21 dengan 23. SBN rupiah, SBN ini. Nah, kalau sekarang liabilitasnya sama juga kayak bank. Nasabahnya ngambil duit 200T. Berarti kan saya harus kasih duit cash 200T. Dari mana? Kan saya harus merubah alokasi ini ya. Alokasi ini kan. Karena orang yang ngambil duit, ya saya jual. Kalau bank sentral jual surat berharga SBN-nya itu, jatuh harganya Mas Walil. Ini agak menarik, sebelumnya membeli 200, mau jual lagi 200, pasar bisa bergolak dong. Bisa bergolak. Apalagi BI juga terjebak dalam populis, dia turunkan juga BI segala macam. Dugaan saya sih di sini, bro. Dia masih pakai ini Mas Walil. Jadi ada aset keuangan, jadi uang cash dia dipakai. Aset non kebijakan lah. Aset non kebijakan. Jadi tidak pakai sini dulu. Tapi kan ini akan bertarung dengan waktu Mas Walil. Kalau kemudian BI sendiri besok harus menstabilisasi lagi kebutuhan pemerintah menerbitkan surat utang kan? Yang baru ya. Cash dia udah habis. Di sini habis. Dia harus jual di antara yang dua ini kan. Emas kayaknya nggak mungkin deh, itu cuma 105 triliun. Iya, jadi maksud saya. Orang bank sentral lain pada nambah emas, masa kita jual? Maksud saya gini loh, apa ini udah dihitung loh? Iya. Kalau misalnya transmisinya itu keluar ditarik di BI 200. BI-nya sendiri sebagai bank sentral, di sisi asetnya, berarti kan ada aset yang keluar. Karena liabilitas keluar kan. Mungkin saat ini masih bisa pakai nih uang cash yang mereka punya. Tapi kalau besok misalnya dipaksa juga untuk burden sharing juga, menurut saya ruangnya udah habis. Kan burden sharingnya sudah yang 200. Tapi kan berikutnya lagi kita belum tahu nih ya. Belum tahu. Karena ada front loading. Mungkin nanti kan di akhir tahun front loading untuk yang 2026. Ya toh? Ini siapa yang beli kan? Yang beli akan ada, tapi biasanya game changernya di BI dengan dia melakukan ikut lelang dengan harga sekian, pasar mengikuti kan begitu logikanya. Tapi makanya kan, itu ada ruang yang dimiliki BI untuk itu kan. Makanya pertanyaan anggota DPR, kalau nggak salah dari PDIP, Dolfi, dia nanya kan ke Menteri Keuangan, bisa bayar hutang nggak? Nah, yang jatuh tempo 800. Itu tepat itu pertanyaannya. Pertanyaannya tepat karena selama ini Sri Mulyani selalu mengatakan di DPR, bapak-bapak tentu tidak menyadari karena proses kita smooth. Karena setiap hutang jatuh tempo itu kita atasi dengan revolving. Revolving itu kan burden sharing dia dengan BI, Mas Walil. Ya nggak? Makanya pertanyaan dari DPR tuh menurut saya harus dijawab sebetulnya. Kalau pemerintah sekarang sudah egois, uangnya di BI diambil, terus pemerintah juga masih minta bantuan BI untuk mengatasi revolvingnya, hutang IMF maksudnya. Saya ingin menggambarkan posisi realistis aja gitu. Realistis aja tuh kita. Maaf ini kan ada hak tarik nih. Mungkin jangan-jangan pakai itu nanti. Iya kan. Nah, kalau pakai itu komplikasi kepada persepsi internasionalnya lumayan ya. Lumayan. Karena itu sebenarnya kan waktu dibagi 2021 itu ya semacam untuk berjaga-jaga. Sudah ada negara yang pakai, kita belum pakai, masih stabil. Kalau tiba-tiba BI pakai itu, akan jadi sentimen negatif juga. Jadi sentimen negatif. Bahwa Indonesia kesulitan likuiditas kan. Makanya banyak orang yang mengatakan kita beda sama 98. Kan banyak ekonom yang mengatakan juga kalau 98 itu krisis kredit, sekarang krisis fiskal. Mas Walil, kalau misalnya krisis fiskal, pemerintahnya sendiri sekarang defisit aja melebar.
ada hutang jatuh tempo, Iya. ada segala macam, operasi moneternya semakin terbatas uangnya. Apa kita nggak krisis fiskal? Jadi begini ini, ya tentu kita pemirsa, saya dengan Yunardi tidak pengen terjadi. Jadi mohon sedikit kesabarannya. Boleh berbeda, tapi maksud kita memperingatkan ini adalah bahwa ini komplikasinya bisa kemana-mana. Begitu kan, Mas? Bahwa kebijakan yang dimaksudkan baik ini justru bisa membuka kotak Pandora kan? Kotak Pandora di mana stabilitas sektor keuangan itu dijaga oleh Bank Indonesia. Ketika yang menjaga ini ya dibikin agak sedikit kurang sehat, ini kan berbahaya. Jadi bisa begitu kan, Mas, jadinya. Dan gini loh, kalau sekarang kita mau to the point, agar sektor real itu bisa bangkit dengan suku bunga yang lebih rendah, demand side-nya itu nyambung karena suku bunganya sesuai dengan kemampuan sektor real. Iya. Berarti musuh bunga sektorial harus dibunuh. Musuh bunga sektorial itu siapa? SBN. Berarti pemerintah menularkan SBN, jangan 6% lagi. Tapi masalahnya mereka mau defisitnya melebar di tahun 2026. Dan itu sudah terbaca pasar, dia butuh berutang. Kan nggak mungkin pakai sal, karena salnya mau dipakai lain. Berarti dia butuh utang lebih banyak. Kalau kemarin di rancangan 780, ini kalau ditambahin jadi 820-an. Nah itu kan ya melihat daya serap pasar surat utang yang internasional juga lagi macam-macam, BI lagi diandalin kan? Kompleks ya jadinya ya. Oh iya, jadi maksud saya kalau Menteri Keuangan ini benar-benar prosektorial, artinya dia akan membuat tidak defisit, Mas Walil. Iya betul, sekurang-kurangnya dikurangi defisitnya. Dikurangin, artinya dia tidak menambah lagi penerbitan surat utang yang kalau masuk ke pasar bunganya tinggi. Membunuh sektorial. Ya. Artinya inisiatif dia yang lebih penting apa? Jangan berhutang lagi. Iya betul. Jangan nambah-nambahin hutang lah. Kalau nambahin hutang ini, ya makanya kita selalu sarankan dalam kondisi kayak gitu, mungkin saatnya kita fokus dulu belanjanya, jangan mau ekspansif dulu. Iya, jangan ekspansif dulu lah. Jangan ekspansif dulu, nunggu semuanya siap. Jadi maksud saya, siapa musuh sektorial? Musuh sektorial pemerintah. Nah, begitu ya para pemirsa. Jadi kita sekali lagi kami berdua ini ingin membuat narasi, literasi, dan pendapat. Dalam hal literasi dan narasinya silahkan dicek dengan sumber-sumber yang lain kan, apakah kita cukup valid. Sedangkan dalam hal opini ya itu kan pendapat ya, supaya membanding lah. Ya gini Mas Walil, mungkin kita juga perlu jawab beberapa yang komen ya. Walaupun sebenarnya sih ya biasalah ya, kalau kita ada euforia, kita sedikit berbeda ya kemudian ya orang yang nggak setuju. Tapi gini, saya ingin mengatakan kita jangan terjebak kepada figur. Betul. Saya dengan Pak Purbaya nggak ada masalah. Secara personal gitu loh. Kita juga tetap kritik Sri Mulyani sebelum ini kan. Sama Bu Sri Mulyani itu kita BI juga kita kritik dalam konteks tertentu. Jadi sebetulnya yang kita potret itu kebijakan dari kacamata kita. Dan kita ini analis ekonom. Misalnya ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar, dia menyewa ekonom itu untuk menganalisa ini, bukan untuk tindakan, memang untuk analisa. Iya, tindakan mereka nanti. Tindakan mereka memutuskan. Jadi sebetulnya yang ingin kita gagas lewat kanal ini kan Mas Walil, satu literasi, biar kita tuh punya pembelajaran publik sama-sama dalam membaca kayak gini loh bacanya, ya kan? Nah artinya kita bisa memahami orang bermazhab pasar kalau kita ngerti transmisi pasar begini. Betul. Kita bisa memahami orang sosialis itu gini loh, ini gini. Jadi maksud kita lebih ke sana, ya kan? Nah ini eranya belajar. Nah kalau kita itu dituntut melaksanakan, ya tunggu ada orang percaya sama kita kan gitu. Begitu ya pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi nanti dalam ngobrol ekonomi. Kayaknya ini nanti harus ditingkatkan nih, dari seminggu sekali belakangan ini kayak kembali kayak dulu 2 kali seminggu. Saya dengan Mas Yanwar akan berbincang. Terima kasih.